Nah, jadi gua kalau istilahnya dapet cewek nih misalkan nih, apalagi yang tes gue gitu kan, gue nggak bisa langsung gue lepas gitu, nggak bisa gue. Mesti gue mesti gue pegang buntutnya. Iya. Begitu kempotannya mantep, lo kawin. Enggak, kempotannya mantap juga sebenarnya sih. Sama ya itu banyak yang temen gue yang cerai, termasuk gue, gara-gara memang mentalnya belum siap. Ya kalau cuman kan maksud gue gini, terlepas dari mental semua menurut gue ya, dunia tuh sedang tidak baik-baik aja, dan menurut gue tuh kita nggak usah kawin. Ngapain sih lo kawin? Podcast kali ini gue banyakan setujunya dia sama lu. Karena lu ada pengalaman. Walaupun belum balak 6, belum bintang 6. Amit-amit. Sekarang gini, Max setelah menikah, hidup kita tuh berat, Nyet. Emang berat sih. Lah sekarang gue, setelah lo menikah lo punya anak, emang ditanggung negara? I know. Ya enggak, lu enggak I know. You know, you don't know. Emang lu pikir orang tua doang harus bahagia, anak juga harus bahagia, anjing gitu. Oke, welcome to the Bayet Cewek In the Hood. Gua Irfan. Gua Azer. Gua Maxi Brutal. Emang harus pakai brutal ya, Max? Iya. Ya, harus brutal emang, harus brutal. Dia harus brutal, lu enggak lihat tatonya brutal. Iya sih. Pernikahannya brutal. Tapi hati dia paling lembut di antara kita berdua. Jujur dia paling lembut. Gue juga paling menerima bulian kalian kalau gue. Enggak, yang gua habis pikir sebenarnya Mek ya. Dengan modelan lu Mek ya. Jujur ya. Ini kalau misalkan kita buy one aja, gue masih bilang gue bakal kalah sih sama lu. Enggak, gue berdua sama lu, gue berantem sama lu berdua nih sama Irfan. Iya. Gue yakin 100%, gue megang lu. Kalaupun lu berantem sama dia, gue juga megang lu sih Mek. Lah berdua aja kita kalah, gimana sendiri? Iya. Gila. Cuman dia tuh paling hehehe gitu. Tiba-tiba nusuk aja. Iya, tiba-tiba perut robek gitu kan, ususnya keluar. Jangan gitu Mek ya. Enggak. Kalau malu gue sayang semua. Iyalah. Dulu boleh gitu, jangan lah. Kenapa lu bisa bilang kayak gitu? Gue setuju sama lu karena kenapa? Waktu gue syuting sama Maxi di Blok M, tiba-tiba kan gue lagi big syuting, tiba-tiba ada pengamen di Blok M cok, ketemu dia cium tangan anjing. Percaya gue. Cium tangan, gue kayak wah anjing, keabang-abangan gue kurang banget. Ada pengamen di Blok M cium tangan sama Mac kan ke kontol. Gue merasa kecil banget di situ anjing. Nih temen gue ya, vokalis band death metal yang terkenal pada eranya. Siapa? Siksa Kubur. Nanyain dia, lu kenal Mac dari mana? Enggak, karena ngelihat gue podcast sama Mac. Kita. Kita. Sombong banget lu doang emang lu pikir di podcast ini isinya lu doang? Kadang emang suka lupa tuh. Iya, enggak apa-apa. Iya, dia nanyain lu gitu. Terus, lu kenal sama si Max? Gue tanya ke si teman gue si Japra. Gue tahu dia, cuma mungkin dia nggak tahu gue. Dia tahu abang-abangan death metal, tahu 90-an. Tahu iya. Musik. Iya. Tapi tahu dia dan dia nggak yakin si Max tahu dia. Tapi dia nggak tahu. Nah, pertanyaan gue satu, dia tahu Max gara-gara prestasinya sebagai musisi atau kawin? musisi. Mungkin sesama musisi kali ya. Tapi itu boleh dipertanyakan juga tuh, Jer. Iya. Sebagai musisi atau sebagai tukang nyetak kawin. rekor tukang kawin. Karena kan orang Betawi kan isinya kawin. Soalnya di dunia musik gue di Jakarta, apalagi di Indonesia lah, seluruh band long trip lah semua. Pokoknya kalau udah ketemu nama gue, denger nama gue, wah itu mah bajingan udah gitu. Ya Kang, pokoknya Kang Awe aja. Tapi enggak, kayak dia nggak tahu lu di bagian perselangkangannya. Dia nggak tahu kalau Max punya tato laba-laba Michael Jengking karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Jadi tapi dia taunya Max sebagai musisi. Tapi tukang kawinnya nggak tahu. Apa karena dia kenal temen lu ya, gitaris ya? Iya, gue kan satu band sama si Ruli X Rocks ya. Abah. Iya. Abah siapa ya? Abah Jaya. Ada gitaris gue dulu satu geng sama Rocks. Oke. Tuh, ini kita mau ngomongin apa nih hari ini? Kawin. Kewong. Kawin apa tadi pertanyaannya? Karena kan pertanyaannya? pertanyaannya kan gini, kalau kita ngomongin kawin, orang Betawi itu sangat identik, sangat identik dengan kawin. Tapi apakah relevan gitu ya? Iya. Coba kita apakah tanya. relevan kawin itu
buat di zaman sekarang ya. Betul. Tapi sebelum kita ngomongin masalah kawin itu relevan atau enggak gitu kan ya. Biarin aja, kalau Ajer tidak mau menjadi moderator podcast ini, maka dia yang akan gua korek. Gitu aja. Coba Bang Ajer. Max, berapa balak Max? Ini balak anaknya balak mantan sorry, bini. bintang. Oh, bini. Bintang. Kalau balak tuh mantan. Kalau balak tuh anak. Oke, Balak anak bintang berarti. Bintang tuh bini. Oke. Gue pengen begini ntar kalahin RI 1 kalau begini 5. Ya kan 4 aja cukup lah ya. Bintang 4 dia. Iya, bintang 4 aja bintang 4. Bintang 4 yang tercatat. Bintang 4 tuh yang tercatat tuh sebenarnya 2. Yang tercatat 2. Di negara. Ya. Catatan sipil negara. Tapi yang agak-agak burem-burem dikit ada 3 lah ya. Iya, yang agak burem-burem. Burem apa palsu nih? Ya Harus dibedain soalnya. Istilahnya apa itu ya? Kalau palsu tapi asli bilangnya apa itu? Palsu tapi asli. Jokowi. Siri lah. Iya, Bisa pokoknya dibilang gitulah. Siri. Iya. Istilahnya gue juga gak ngerti itu. Di bawah tangan. Iya, di bawah tangan lah. Di bawah untuk pernikahan berarti, di bawah tangan tuh bagaimana sebenarnya ya? Berarti bintang 5 dong dia. Total 5 berarti lu ya? Kalau sama yang sekarang itu dihitung sama yang sekarang apa enggak? Enggak, total, kita ngomongin total deh, total. Baik yang memang tercatat secara agama ataupun yang di bawah tangan totalnya berapa? Ya ada 5. 5. Sama yang sekarang? Enggak deh. Yang di KL belum. 6. Sama yang sekarang 7. Tapi yang dapat cop negara cuma 2. Enggak kan gua enggak. Oh iya. Gua enggak bahas masalah cop negara. Total Iya, ada 6. Yang ada salaman, ijab kabul Iya, gitu. ada 6. Sah. Ada 6. Ada 6. Kalau 6 itu sama yang sekarang, Iya, Mas sekarang ya. bukan 7. Enggak 6. 6. Yang cika pada fakal lagi jangan. Jangan Mek, yang itu Enggak, jangan lo enggak, terusin. enggak. Jika madafaka foto yang ini enggak ada. Siapa sih? Gua kan orang baru nih. Iya, lo kan kemarin sore. Pan, lu tanya dulu Pan ke teman-teman Between the Hood. Apa? Kita lagi ngomongin kawin tuh buat anak sekarang tuh gimana gitu ya. Pertanyaan ini harus datangnya dari Ajer. Iya. Soalnya kalau gue yang nanya, Coba, Jer, nanti Jer. gue malah nanya Ajer. Jer, mendingan lu nanya deh Jer, bener Jer. Mendingan lu yang nanya. Ini masalahnya bos si malakaman ya Jer. Iya, itu aja. Iya. Pertanyaan, lu pilih lu yang moderasi atau gue yang moderasi? Butuh minuman. Gak apa-apa Jer. Lu mau ngorek gue juga gak apa-apa kok, Iya. gak apa-apa. Lu mau ngorek gua atau mau ngorek Max, kita terbuka Gua urusan paham. Bukan itu masalahnya. Kok siapa? Kosiung. Kosiung. Habis kok. Bentar, gua record. Kok habis sih kok, ya Allah. Hingga tetes Udah terakhir. episode berapa kita Udah ini? episode ke-berapa ini? Ke-9 ke-12 kali nih. 12, 8, 9. Iya, tuh, thank you buat Obelman nih. Tuh, thank you buat Obelman nih. Soalnya Ajar kalau nggak minum nggak mau jadi moderator. Menurut lu berdua nih, dengan kok indis ekonomi, Indis ekonomi atau POV-nya yang mana dulu? Kita ngomongin dulu POV dulu. Kalau indies tuh yang gue tahu tuh band-band indies tuh biasa. Indis itu. gue taunya Jin. Nah. Jin. dengan zaman sekarang deh, dengan Yeah. segala permasalahannya ya, Yeah. ekonomi lah, harga rumah mahal, itu ekonomi Yeah. juga ya, Yeah. bajigur. Pemerintah bangsat gitu-gitu kan ya. Nraktir Gue makan. ngomong gitu ya. Itu kata baca berita nih dia baca nih. Iya, ada beritanya. Gua angkat tangan nih. Baca berita. Masih relevan gak sih nikah? Buat orang Betawi. Buat orang Buat Betawi. orang Enggak. Betawi kayak Tapi buat di zaman orang ini kan, Enggak, maksudnya di zaman buat ini orang kan. Betawi karena kan ini kan kawin kan sangat identik Iya, dengan iya, kita iya, orang dengan Betawi. Betawi. Ya buat orang Betawi deh. Jangan kita soalnya jangan Jangan merepresent melebar. orang lain. Iya, Kita merepresent orang Betawi goblok kan. Iyalah buat. Iyalah. Susah gua kalau buat orang jadi- Betawi lah, buat orang Betawi, buat Buat orang Betawi. Kok swing? Bibir lo itu gelasnya. Lu mau nanya gue dulu apa nanya Ipan dulu Lu nih? dulu. Bebas yang mana? Mau Tadi kan udah deh mau ngomong lu. Ntar gue tanya lagi. buat gua Masih relevan gak nikah pernikahan itu? Enggak. Komitmen? enggak. Enggak. Tapi kan lu menurut gue ya, Nah.
yang paling apa ya? Bukan yang paling sih, gue juga nggak bisa nilai ya. Cuma ya gue lihat lu sangat dari apa yang lu lihat. Sangat iya dari sangat ya itulah apa? Husband Anjing material. bahasanya. Husband material. Bukan husband material. Ya akuin aja lah. Pengen. Kenapa sih lu mengakuin gua husband material? Enggak, lu pernikahan lu oke lah, gue lihat. Lu sangat balance gitu. Iya, iya. Enggak, gue lihat lu enggak misogonis, enggak patriarki, enggak. Ya gitulah. Walaupun memang terlihat gitu, mau lihat di sosial media gua apa segala macam gitu kan, terlihat bahwa memang sebenarnya gua adalah orang yang Nah, itu sampai nama itu lu aja sarkastic husband. Sarcastic husband even sampai konten pilar gua aja itu cuma ada 3. Iya. Kopi, lari, istri. Cuma 3 biji. Tapi percaya atau enggak? Dan lu proud. Dan gue proud sebagai itu. Dan percaya atau enggak, setiap gue ketemu sama orang dan orang mau bilang, Bang, gue mau kawin, gue selalu bilang, jangan lo kawin. Kok nggak boleh, kenapa? Kalau ada jahat lo, masa orang mau kawin nggak boleh ya? Iya, iya kan pada saat itu. Iya. Sabar dulu. Kenapa gue bilang gue kawin? Karena gini, sebagai pertama ya. Padahal kesian lo, padahal dia udah konak lo pan mada lo, yang kawin. Ya, yang nyewe aja gak usah pakai kawin anjing. Astagfirullah. Enggak, masalah gini lo harus bedain mana birahi, mana tanggung jawab. Mana komitmen. Iya, mana komitmen. Antara birahi sama komitmen tuh beda. Makanya gue kalau tanya gitu orang datang, Bang, gue pengen kawin. Pasti gue kan goblokin tuh orang. Goblok, lu ngapain sih lo kawin? Kayak dulu drummer, kayak dulu kameramen kita ya. Iya. Gue selalu bilang, padahal bilang, lu ngapain? Kok lu Bang, gue mau kawin. Gue selalu kata-kata gue paling pertama gue bilang apaan? Goblok. Lu ngapain lo kawin? Nih bukannya dalam artian gue memusuhi kata pernikahan, cuman dalam arti maksud gue gini. Sebagai seorang laki-laki, kita tetap pengen egois lah. Kita tetap pengen egois. Pengen nih beli baju-baju branded, ya kan. Pengen lah beli barang-barang hobi apa segala macam ini. Pengen beli jam baru. Pengen beli jam baru, pengen beli cincin, pengen apapun bentuknya itu lah ya. Banyak hobi yang pengen kita lakuin karena at the end laki-laki itu sebenarnya adalah bocah mau gimana pun ceritanya. Itu gue setuju. Kita masih pengen main. Nah, pada saat lo menikah, lu kan harus bertanggung jawab. Nah, pada saat lu bertanggung jawab, otomatis lu harus membunuh seluruh ego lu sebagai laki-laki. Lu udah nggak bisa lagi beli cincin, tidak lagi bisa beli ini itu. Tapi temen gue masih bisa beli PS loh. Hah? Masih bisa beli PS temen gue. Temen lu ada kan? Iya, ada temen Cuma gue. setorannya double kan? Siapa gua? Hah? Enggak. Bukan lo. Kok lu merasa? Bukan lu. Enggak. Bukan. Gue luruskan karena gue beli sebelum nikah. Oh iya. Enggak. Makanya maksud gue, kenapa gue bilang jangan lo kawin karena gini, lo harus membunuh setengah diri lu sebagai seorang laki-laki, apalagi kita orang Betawi gitu. Lu harus ngebunuh ego itu. Hobinya banyak ya orang Betawi. Betul. Iya. Lu sebut deh hobi orang Betawi apa coba salah satunya? Nraktir cewek. Nah. Nggak jangan lo salahin. Nraktir makan. Iya. Karena kan orang Betawi ada tuh peribahasa ya. Disaji kagak disaji kagak disaji. Dah. Disaji sepelampang, disaji kagak gaya sepelampang, disaji kagak sepiring. Itu orang Betawi. Traktir cewek, ya kan? Kalau nongkrong ya kan kita harus keluar duit paling banyak, apa segala macam. Biar tekor asal tersohor. Nah, itu kan ego-ego kita sebagai laki-laki dan sebagai orang Betawi. Iya kan? Di tongkrongan gitu kan, nggak punya rokok, sini gue beliin gitu-gitu. Nah, kalau lu masih ingin melakukan itu semua, ya lu jangan menikah. Karena kenapa? Lu tidak akan bisa melakukan itu semua menurut gua. Menurut gua, lu tidak akan bisa melakukannya karena pada saat lu menikah, tanggung jawab lu bukan lu beliin rokok buat tongkrongan. Tanggung jawab lu bukan lagi beli beli cincin yang paling keren atau yang paling bagus di antara teman-teman lu atau segala macam tapi bagaimana lu bisa menghidupi anak orang. Tanggung jawab sama anak orang. Makanya gue bilang
Kalau ada orang datang, "Bang, gue pengen kawin." Goblok, lu ngapain lu? Mendingan lu puas-puasin sama ego lu, puas-puasin sama selangkangan lu. Mahal itu, Bah. Lah kalau dia udah siap lahir batin gimana? Ya kalau udah siap itu urusan lu, cuman jangan suatu saat lu datang ke gua. "Anjing Bang, kawin ternyata pusing." Ya kan gua udah bilang jangan kawin. Karena kan temen gue yang ini kan udah ngerasain bintang 4 balak 8. Itu kan dirasain sama dia. Iya. Pusing nggak? Nah pusing. Sekarang kayak Bintang 6. Sorry, bintang 6 balak 8. Iya. Coba sekarang tanya Max, coba bintang 6 balak 8, apa yang lo rasain? Apa yang lo rasain, Max? Mau dari segi apa dulu nih gue perjelaskan nih. Dari segi perasaan lo aja deh. Perasaan ya. Selama gue menjalani hal itu ya. Tapi jujur aja sih, selama gue bisa berpindah-pindah ke wanita dengan ini ujung-ujungnya itu nafsu sebenarnya sih. Nafsu kan? Nafsu kan? Serius, nafsu sebenarnya nafsu. Emang nafsu seks. Iya. Ya beneran lah, masa nafsu apaan? Ya apalagi masa nafsu kan? Kalau nafsu makan lo ke warteg. Iya. Emang ngacengan aja lah ya. Emang lo ngacengan aja. Ya jengatan aja emang sih, maka jengat aja sih. Iya kan? Tapi kalau topik kayak gitu lo bisa sih nanya gue. Oke. Aman nih nanya lo nih ya. Aman. Kalau menurut lo gimana, Jer? Kalau gue minum dulu mau nggak? Kalau ditanya Tahan dulu, minum dulu, serosot, set, baru lu jawab. Baru lu jawab. apa tadi pertanyaannya? Ya seperti yang lu tanyain. Menurut gue ya, kawin masih relevan apa enggak? Ya benar, gue setuju sama lu tadi. Nggak relevan ketika lu masih belum siap sama kondisi lu lahir dan batin. Lu masih pengen main-main, lu masih pengen kesana kesini, lu masih banyak hobinya. Walaupun itu bisa didiskusikan ya kalau masalah hobi ya. Kecuali kalau mau main-main ya. Ya kalau hobinya ke Delta? Ya nggak usah. Beda nah, lagi. Itu ya. Tapi ujung-ujungnya itu juga. Lah iya, sekarang gini. Petik jambu juga ujung-ujungnya. Metik mangga dong. Metik mangga ya. Metik mangga. Tapi jujur, karena ini kan gue pernikahan kedua ya. Oke. Gue udah lewat sih kayaknya ya. Masa lu itu. Ada Twitter sekarang. Buka Twitter gitu kan ya kan. Gue juga nonton tuh. Pokoknya putusannya hentai. Gue juga nonton kok. Jav ya. Udah tinggal gue gampang gue simple kalau masalah birahi ya. Jadi sebenarnya urusan itu nggak perlu lu beresin di Delta. Nggak usah. Tapi lu cukup buka Twitter beres. Sama gue beli tenga. Tapi kan buat teman kita simek nggak bisa diberesin gak sama bisa, tenga sama. Ada beberapa orang yang nggak bisa. Nggak bisa. Ada teman gue yang nggak pernah coli seumur hidup. Nggak pernah. Iya. Serius? Iya. Sekalipun nggak pernah. Sama Tante Lux nggak pernah juga. Bohong. Tante Lux. Oh sabun. Tante nggak pernah, dia nggak pernah. Dia bilang nggak pernah. Itu kan pengakuan dia ke lu. Iya cukup dengan pengakuan aja dong, nggak usah gue kulik lagi. Tapi sebenarnya gini Jer, nggak ada yang namanya pengakuan coli itu. Iya. Gue belum pernah coli, masa sih? Iya, sekarang gini loh, lu kan bukan Rokib Atit yang nyatetin dosa. Iya bener Jer. Lu bisa aja dibego-begoin sama temen lu. Iya. Lu percaya aja lagi Jer. Iya. Nggak ada bukan satu orang doang. Ada Mana dua, tahu pas megang tangan lo gini. Enggak soalnya Anjing Boba Iklil ngetet. Soalnya pas gue coliin nggak mau dia. Soalnya lu. Coba kalau LC. Mungkin dia mau. Kagak. Emang dia nggak bisa coli dan nggak mau coli. Nggak bisa dan nggak mau. Oke, terus diselesaikan dengan cara ke Delta. Gue nggak tahu itu urusan dia ya. Kalau boleh nggak sih gue menceritakan kenakalan gue, kenapa gue bisa nakal gitu? Enggak, banyak itu pasti. Pasti kalau lu nggak, maksudnya gue kasih contoh nih, maksudnya gini. Oke, ini bentar ya. Ini pembahasan 17 tahun ke 21 tahun. Enggak, sebenarnya contoh aja sih, contoh 21 ke atas ya kan. Ini untuk pendengar dan penontonnya BTW in the Hood, ini kan pembicaraan 21 tahun ke atas. Silakan Maxi dengan seluruh keliarannya. Kagak, jadi kan gue married itu kan umur 19 tahun. Jadi gue belum 19 Tolong tahun. di note 19 tahun. Jadi kasih gue angka tuh 19. belum totalitas tuh menjelajahi semua apa yang ada di otak gue
gitu. Kan? Nah jadi setelah gue married ternyata gue masih pengen bandel. Masih pengen bandel tuh apa tuh konsepnya lo pengen? Masih pengen bandel, masih pengen mabok, masih pengen main cewek, masih pengen judi, pokoknya gitu-gitu. Pengen merasain lobang-lobang yang lain. Ya kayak gitu, pokoknya mesti pengen rock and roll, pasti pengen rock and roll. Jadi kalau tadi Ivan bilang nggak setuju, ada juga gue agree dengan pengakuan Irfan tuh sebenarnya tuh merit tuh lo total dulu lo bandel lo dulu lah, lo nikmatin kemana dulu lo puas-puasin pengalaman lo gitu kan. Tapi ada di sisi lain yang lo gak tahu nih. Apa? Jadi ada satu sisi tuh yang harus kalian coba itu yang namanya kawin sih sebenarnya. Emang apa bedanya sih, Mac? Kan tetap aja antara Ade Batang ketemu lobang kelar gitu. Iya. Urusannya sampai situ. Jadi karena background gue ini adalah seorang Jenderal bintang 6. Ya, Jenderal bintang 6. Balak 8. Istilahnya gue anak broken home juga, jadi gue butuh sosok yang pengen tuh attention sama gue lah. Iya. Ada faktor psikologis. Iya, jadi kayak gitulah. Jadi gue pengen kayaknya gue mesti, walaupun waktu itu accident ya. Ada istilah itunya tuh, ada istilah sainsnya. Apa? Ngacengan. Itu mah bukan sains saya masuk. Di mana-mana laki ngacengan emang udah. Iya kan? Gue udah serius aja Gue juga udah serius ya. Bangke. Ada istilah sains apaan? Ngacengan ngetot. Gak usah lu anjing. Kameramen gue aja ngacengan depannya. Next. Sekarang gue akhirnya bertanya sama Mac gitu. Gue dalam otak gue dan MB gue bertanya kan, kok bisa MX gitu? Maksud gue satu aja udah pusing gitu, satu biji gitu udah pusing. Lu kok bisa punya bini banyak gitu, Mac? Apakah? Tunggu. Apa? Tapi kan dia nggak pernah dua tuh. Hah? Selalu nggak tahu deh. You don't know. You don't know what it's like, baby. Lu nggak tahu. Lu jangan. Itu boleh nggak dibahas? Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Lu pernah lagi double gitu? Pernah. Lu jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu buat Mac. Jangan. Pernah. Gua akan setiap hari ketemu Mac, gua kaget dengan apa yang terjadi dengan dia. Iya, selalu banyak penemuan baru ya. Kan tadi udah gue bilang. Jadi pada saat gue married ternyata ini liar gue dah, ini buas gue nih. Nafsu liar buas gue tuh masih menggeragoti gue gitu. Weh, di sana ada cewek lagi. Kayak gitu. Karena gue married 19 tahun, men. Iya gak? Gue belum puas dengan keugalan-ugalan gue gitu. Jadi gue ngeliat cewek cakep. Apalagi kan gue enggak, tapi kan bisa cuma nggak bisa. Lu ngarepin apa? Bentar. Lu ngarepin apa sama anak umur 19 tahun dan menikah? Enggak, gini. Maksudnya kan bisa cuma ML doang bahasa halusnya. Ngewe-ngewe. Kenapa harus nikah lagi gitu? Jadi itu gue doublein gitu. Nah, jadi gue kalau istilahnya dapet cewek nih misalkan nih, apalagi yang tes gue gitu kan, gue nggak bisa langsung gue lepas gitu, nggak bisa gue. Mesti gue pegang buntutnya. Begitu kempotannya mantep, lo kawin. Enggak, kempotannya mantap juga sebenarnya sih. Dia lebih ke pokoknya udah tinggi putih, waduh, ya itu dia. Apa kan? tinggi putih, tembok STM juga tinggi putih. Iya. Enggak ya, kayak gitu. Jadi apa? Pokoknya nafsu gue gede banget. Yao Ming juga tinggi putih, pemain basket yang dari Cina. Iya, yang satu-satunya nggak putih cuman satu. Michael Jordan tinggi tapi nggak putih deh. Iya, sama Manute Bol. Iya. Ya gitu. Jadi pada saat gue married, gue masih pengen nakal istilahnya. Setelah lu menikah 19 tahun. Yes. Makanya akhirnya kenapa dia bisa bintang 6. Kenapa gue bisa kesini ke situ gitu. Nah, itu kan kalau dia kan berbicara berdasarkan tanya. nafsu. Nafsu. Ya kan, pokoknya pengen dia. Tapi apakah memang gue rambut tayu begitu kali ya? Nah, itu dia. Karena kenapa? Ajer apakah menurut gue jadi aja temen gue. Gak apa-apa. Nggak, soalnya background keluarga gue kagak ada sebenarnya. Background keluarga nggak ada. Kagak ada yang nikah gitu. Kagak ada. Keluarga gue juga enggak.
Nggak ada sih. Ya kalau gue kan background keluarga gue udah ada. Buyut gue bininya 9. Oh. Gue juga gak tahu mungkin kali ya. Kalau diurut-urut ke atas nggak tahu juga ya. Iya. Nah sekarang pertanyaan gue, kalau menurut lu gimana? Lu kenapa nendang-nendang mulu anjing? Menurut lu gimana? Kan predikat orang Betawi itu tukang kawin. Lo balak 2. Bintang 2 nih. Iya bintang 2. Menurut lu bener nggak sih sebenarnya orang Betawi itu doyan kawin? Gatel pale lo. Ngomongin kawin yang digaruk bukan pala, biji. Mungkin iya ya. Tapi kalau gue personal, gue sih nggak ngelihat semua orang Betawi karena bokap gue sangat-sangat setia orangnya. Terus keluarga-keluarga dari pihak bokap gue yang Betawi juga nggak jarang sekali lah. Ya paling kayak gue. Tipe setia juga ya. Nggak bisa dibilang setia. Dulu. Tapi enggak. Gue ketika menikah berkomitmen, gue nggak bandel. Lo nggak bandel? Dikit. Apa tuh bandelnya? Lebih bandel ke ya yang pertama mungkin karena gue masih itu kata Max masih doyan keluyuran, mabok. Minum. Keluyuran dan mabok kan tidak berurusan dengan selangkangan. Psikologis orang beda-beda sebenarnya. Ya makanya gue nanya, lu jangan lu lurusin, goblok. Jangan lu lurusin. Gue suka sama dia karena mukanya nerd doang, tahu gak dia? Iya kan? Jadi kalau menurut lu gimana ini dia? Apa tadi apa? Ya kenapa orang Betawi itu bukan yang kawin, tapi terus lo kawin lagi tuh gara-gara apa? Kontol. Iya gara-gara kontol ya. Enggak. Gara-gara titit ya. Ya nggak apa-apa juga kalau emang gara-gara titit. Kalau emang itu gara-gara itu gak ada masalah, bro. At the end of the day, namanya pernikahan harus nyangkut dulu. Enggak, bukan gara-gara titit. Oke. Kalau soal kayak gitu kan, gue pernah cerita kan gue pertama kali ngewe aja lulus kuliah. Iya. Ini di episode yang ini nih, lu bisa lihat bahwa Ajer sebenarnya baru mulai beda sama Gomex sih, baru ngewe tuh setelah kuliah gitu. Dan itu lu tahu sama siapa? Sama mantan. Dian Sastro. Ya. Aduh, bahaya banget ya. Waduh, bahaya. Enggak itu sama mantan bini. Pertama kali gue. Akhirnya jadi istri lo ya. Iya jadi mantan sekarang. Oh, mantan bini. Iya. Oke, mantan bini jadi oke, bukan mantan pacar ya. Bukan. Oh iya, oke. Ya, apa lagi? Deg-degan. Enggak, sekarang kita balik pada pertanyaan awal. Relevan apa enggak? Pertanyaan menurut lu pada ini sekarang nih 2025 Desember 2025 menurut lo Ajer nikah tuh sebenarnya masih relevan gak sih? Kalau menurut gue ya masih relevan kalau lu menemukan orang yang tepat. Masih relevan kalau lu menemukan orang yang tepat. Karena pernikahan itu gue nganggapnya harusnya seumur hidup ya dengan satu orang. Walaupun gue gagal. Balak 2. Iya balak 2. Sorry bintang 2. Bintang 2. Gue sukses kok, gue gak gagal, gue sukses. Buset dapat bintang 4 padahal. 6. Lu kurang-kurangin lu anjing. Iya menurut gua itu harusnya satu kali aja, cuma ya tiap orang kan pasti ada salah. Iya. Tapi ya relevan atau enggaknya tergantung lu tadi kan gue udah jelasin. Lu udah siap secara mental dan fisik dan mental apa enggak? Iya. Gitu. Sama lu ngerasa dia orang yang tepat apa enggak? Walaupun bisa terjadi kesalahan ya. Yeah. Ternyata dia bukan orang yang tepat. Ya, kesalahan yang bukan orang yang tepat tuh maksudnya gimana ya? Iya, kayak di tengah jalan beda prinsip kayak gitu. Oke, beda. Emang awal-awal enggak kenalan? Ya kenalan.
Ya, soalnya kalau mau naik pangkat ke bintang 3, bintang 4 tuh sekolahnya mahal. Mahal lu. Mahal. Lu bintang 6 anjing. Usah dikurang-kurangin, Mac. Makanya udah jangan lagi. Tapi kalau orang nanya relevan apa enggak, ya memang enggak. Kalau gue melihat dari segi ekonomi zaman sekarang ya, sama ya itu banyak yang temen gue yang cerai, termasuk gue, gara-gara memang mentalnya belum siap. Ya kalau cuman kan maksud gue gini, terlepas dari mental semua menurut gue ya, dunia tuh sedang tidak baik-baik aja, dan menurut gue tuh kita nggak usah kawin. Ngapain sih lo kawin? Gue dulu berpikir begitu. Ngapain lo gue bertanya sama lo berdua ya. Gue bertanya sama lo berdua nih. Nih dengan kondisi kita saat ini di negara ini, apa yang membuat lo pengen lo kawin gitu? Buat apa? Hidup aja udah susah, nyari kerja susah, apa semuanya susah, banjir apa segala lagi di sono macem, ya. banjir lah bla bla. By the way, ini kita tayang itu di tanggal berapa sekarang, Jer? Sekarang tanggal 2. Apa tayang? Tayang, kita syuting. Sekarang tanggal 2 nih. Tanggal 2 Desember. Dan kita BTW in the Hood kita ikut berduka cita buat teman-teman kita di Sumatera. Semoga semua baik-baik aja, semoga semuanya sehat-sehat aja. Amin. Semoga semuanya ya selamat tidak mengalami kesulitan lah ya. Ya Dengan kondisi yang saat ini baik-baik saja. Karena percayalah bahwa sebetulnya kita sebenarnya satu Indonesia saling mendukung satu sama lain. Iya, pasti. Yang tidak mendukung cuma satu, pemerintah doang. Ya, setuju. Seperti layaknya pernikahan. Lu Kalau nggak didukung ya. Iya, sekarang lo perhatiin deh pejabat kita statementnya kayak anjing banget deh. Nah, itu kayak menurut gua menikah tuh buat gua nggak relevan karena negara ini tidak mendukung kita untuk menikah. Kenapa negara ini tidak mendukung untuk kita buat menikah? Satu, setelah menikah, lu menanggung semuanya sendiri. Walaupun sebetulnya itu adalah sebuah kewajiban lu sebagai seorang laki-laki. Kita ngomongin laki-laki nih ya. Terus kedua, supportnya di mana? Support itu di mana gitu? Apa yang berbeda dengan negara-negara lain apalah segala macam? Makanya gue bilang menikah itu buat gue sebagai orang Betawi, buat gue udah gak relevan. Karena kenapa? Semakin sulit anjing hidup. Nah tapi pertanyaannya, kenapa lu nikah? Kenapa gue menikah? Ya. Nih, kalau gue boleh cerita sedikit ya. Banyak juga gak apa-apa. Iya boleh. Gue juga gak tahu kenapa akhirnya gue pengen menikah. Yang terjadi adalah pada saat itu, bini gue habis pulang kerja dan dia mampir ke kosan gue. Yang gue lakukan adalah pada saat itu gue lagi ngintis di kosan dan gue lagi main Dota. Nah, lu main Dota? Main Dota gue. Gamers lo anjing. Ya iya, tapi nggak segame. Nyalain gua lo. Ya tapi nggak segeek lu. Lah, gua nggak pernah main nyentuh Dota seumur hidup. Ya emang Dota geek anjing. Geek lah anjing. Enggak. Lu berantem nah. Dota tuh udah kayak narkoba. Lah. Enggak, tapi enggak nih di kos gua. Gue lagi main Dota dan gue sambil ngintis cewek gue pada situ bini gue sekarang dia pulang kerja karena di kantor buat dia pulang ke ke kosannya dia itu macet banget, dia mampir kosan gue dan dia tidur. Nah, cewek banget tuh alasan. Dia tidur enggak kondisinya aku ke kosannya oke. Ya udah oke, kamu kosan aja. Nah, dia tidur di kosan. Gue lah kondisi lagi main Dota, literally gue main Dota dan gue lagi ngintis. Gue lagi ngintis terus akhirnya ntar di tengah-tengah lagi gue main Dota kan tuh gak bisa di pause kan karena itu mainnya online kan. Nah itu kata gue narkoba. Hah? Ya lanjut. Berarti giting dong ya, giting ya. Dotanya bukan gak ke situ. Ini kan ada narkoba, berarti giting dong Dota. Nah pada saat gue lagi main Dota itu tiba-tiba gue lagi di tengah-tengah main game. Terus akhirnya gue cuma nyolek dia kebetulan lagi tidur. Terus dia lagi sama kucing-kucing gue. Terus gue cuma nyolek doang. Kawin yuk. Udah. Itu game gue pause. Bukan gue pause, gue tinggal gitu aja. Gue cuma bilang gue pause gitu aja. Jadi kalau ditanya gitu, kenapa lo menikah? Gue juga nggak tahu kenapa gue menikah. Tapi yang menjadi permasalahan jadi seorang laki-laki adalah pada saat keputusan sudah lu ambil, itu kan lu harus lu jalanin sebaik-baiknya. Apakah gue bilang salah gue menikah? Wah, kalau dibilang mah,
Sekarang mungkin gue udah punya Harley. Karena cuma ada 2 hal yang bisa dipegang oleh laki-laki. Apa? Kalau laki. Apa? Omongannya sama kontolnya. Itu doang, 2. Nah, pada saat itu gue ngerasa bahwa ya udah keputusan sudah gue ambil bahwa gue akan menikahi sama satu orang, dan kalau ditanya sama orang, kenapa lo nikahin? Gue juga nggak tahu kenapa. Cuman yang gue tahu cuma satu hal, setiap keputusan yang gue ambil sebagai seorang laki-laki, laki-laki cuma dipegang sama kontol dan omongan. Omongan gue harus pegang, makanya gue harus jalani sebaik-baiknya. Terlepas dari buruk dan baiknya. Yes. Maka itu kalau ada orang datang, Bang, gue pengen nikah. Goblok. Lo ngapain lo nikah, anjing? Karena kenapa? Karena lo akan membunuh setengah diri lu sebagai seorang laki-laki. Kita Betawi coy. Jangan mau kita diinjek-injek. Kita Betawi coy. Anjing, udah lama tuh gua nggak denger tuh. Iya kan? SMA banget tuh teman. Kita orang Betawi jangan mau kita diinjek-injek. Kita orang Betawi jangan mau kita di ini, enggak. Gue hidup karena apaan? Ya karena diri gua, ini cara gua mau cukur mau cukur nggak mau gondrong. Cuman pada saat lo menikah otomatis kan lo harus menurunkan ego lu semuanya. Lo harus menyetengahkan semua itu semua kan. Lo hilang-hilangin semua, ego lo hilangin, apa semua lo hilangin, bla bla segala macam. Ya? Iya. Cocok sama ini, ganti lagi deh. Iya. Kalau kita pacaran itu kan, nggak cocok nih ganti, nggak cocok nih ganti, nggak cocok nih ganti, kan gampang kan. Nah makanya gue bilang orang datang, Bang gue pengen nikah, goblok kenapa nikah, jangan. Kayaknya. Tapi beda cerita kalau misalkan, enggak gue Bang pengen nikah. Kalau memang lu sudah ingin menikah, maka lu jalani sebaik-baiknya. Karena kenapa? Bukan cuma orang Betawi, bukan cuma sebagai laki-laki. Ya, lu bertanggung jawab tuh sama itu semua. Itu aja. Ini kayaknya podcast kali ini gue banyakan setujunya dia sama lu. Karena lu ada pengalaman. Walaupun belum balak 6, belum bintang 6. Amit. Jangan. Cukup aja dulu. Karena gue udah puas-puasin sampai mentok itu ketika gue nggak dalam posisi nikah. Iya kan? Gue wah sampai mentok banget dah. Mentok banget kan? Mentok banget. Sampai akhirnya pada saat lo menikah kayak gue pengen ngapain lagi? Iya kayak sampai udah nih kayaknya udah lu tahu kalau lu ngewe nggak ada rasa kan? Enggak sih. Tapi masih konak, masih diri gak? Konak. Oh, berarti udah baal. Gua enggak relevan, sorry. Gua enggak relevan. Ngewe masih enak soalnya. Buat gua masih enak. Gimana? Udah baal, maksudnya udah enggak pakai perasaan. Hah? Karena lu pakai tisu magic. Iya bener. Kalau pakai tisu magic baal. Kalau pakai tisu magic aja. Jangankan tisu yang baal. Bibir tuh cewek juga baal anjing. Tapi gue sekali-sekalinya pakai tisu magic waktu tangan gue keseleo main itu lu skate lu. Baik langsung. Iya, karena itu kan ada etilnya juga kan. Iya. Lu jorok lo masa etil sih. Wah, enggak gitu. Enggak gitu ya. Enggak set begitu kan tempel kan. Wah, kok mati rasa nih, ditempelin ke titik gitu kan. Ya. Diterusin. Tapi kalau gue nih jadi sebagai anak-anak, berarti Gen Z ya anak sekarang dong. Hitungannya. Tapi lu gak boleh ngomong sebagai Gen Z. Enggak, maksud gue buat anak Gen Z. Lu boomers anjing. Enggak, Gen. Kalau gue sih setuju. Jangan lu gak boleh setuju, Mac, anjing. Lu harusnya gak setuju sama gue. Gue setuju dong. Oh lu ya. Katanya tadi kita suruh berini. Lu gak setuju, gue setuju. Kan gue yang tukang kawin. Gimana sih Pan tadi? Nggak juga deh. Tapi kalau dia bilang, gimana sih briefingnya nih? Enggak, pada saat lu bilang setuju kan berarti kan kita udah kelar gak punya masalah. Enggak, kalau dia bilang setuju kontradiktif banget sama track record bintang 6-nya. Bintang 6-nya dia. Oh, berarti gue gak boleh setuju nih. Bukan lu gak boleh setuju. Oh, ya udah deh, gue gak setuju deh. Tadi briefing kayak juga nih. Kalau lu kayak Irfan bisa bilang gak setuju. Gimana? Kita setuju. Gue setuju. Apa sih yang kita setujuin? Enggak, pernikahan sekarang. Pada intinya satu. Dengan kondisi saat ini nih ya. Pernikahan kita nggak cuma nikah relevan apa enggak? Nikah itu relevan atau enggak? Kenapa? Karena kita nggak cuma ngomongin Indonesia ya.
dunia tuh sedang tidak baik-baik saja. Di sini perang, di sini perang, di sini perang, di sini perang. Di Indonesia juga isinya juga kayaknya gitu kan ya. Tapi kalau ngomongin rasa hati sih nggak peduli sih Van. Berarti dia kalau pernikahan relevan apa enggak, dia setuju dengan segala tindak tanduknya. Dengan tindak tanduk binatangnya itu kan. Kalau lu kan nggak setuju. Gak setuju gue. Setuju. Iya dia setuju. Iya kenapa lo harus setuju? Sekarang gini, Max setelah menikah, hidup kita tuh berat nyet. Emang berat sih. Lah sekarang gue, setelah lo menikah lo punya anak, emang ditanggung negara? I know. Ya enggak, lu enggak I know. You know, you don't know. Karena gue mengerti, maksud gue gini, gue kenal dengan teman-teman gue pada punya anak, gue memang belum punya anak gitu. Terus akhirnya gue dengar kita teman-teman gue punya anak kayak, yo lo kok setelah pernikahan lo punya anak kok kayak hidup susah banget ya. Kerasnya dalam artinya gini, sekolah, cara memilih sekolah yang baik dan benar. Sekolah even mau lu sekolah mahal, mau sekolah yang murah, wah yang ini masalahnya begini, yang itu masalahnya begini. Begitu anak lu sudah beranjak dewasa, bla 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 segala macem. Makanya gue bilang, gue gak setuju sama pernikahan. Buat apa lu nikah? Karena kenapa? Karena environment kita di negara ini tidak mendukung kita untuk menikah. Ya itu memang, kita kan negara dunia ketiga tapi juga. Tapi dari dulu emang gak ada yang peduli sih pemerintah sama pernikahan gue tuh gak ada yang peduli sebenarnya. Ya, yang gak peduli sebenarnya. Lah itu kan justru kalau gue harusnya kita itu. Anjing ini pepesan kosong nih ngomongannya. Ya biar aja. Kalau gue ya. Gua nggak bisa bilang gua nggak setuju dan setuju sih, karena menurut gua tergantung ya. Lu udah sama orang yang tepat dan lu udah siap apa enggak. Tapi intinya sebagai orang Betawi sih, mau lu setuju apa enggak, yang penting lu tanggung jawab aja sih, itu doang. Nah kalau itu ya harus. Kalau ngomongannya masalah begitu tanggung jawab itu bukan cuma sebagai orang Betawi doang, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang manusia tanggung jawab itu menurut gua penting. Nah itu tadi laki-laki kan cuma bisa dua yang dipegang, kontolnya atau omongannya. Omongannya. Nah jadi menurut gua sekarang kita mari serahkan kepada seluruh penonton BTW in the Hood. Menurut lu nikah itu masih relevan atau enggak? In this economy, in this year. Menurut lu masih relevan atau enggak? Coba drop di kolom komentar. Gue Irfan, gue Azer, gue Maxi Brutal. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.